Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi di channel saya Reha SK. Ya, di video kali ini saya akan bahas sebuah mikrofon wireless clip-on yang datang dari sebuah merek. Ya, ini saja. Langsung saja, ini dia NJK Nemesis MCW series dari Leto MCW03. Ya, mikrofon clip-on wireless ini ya datang dari merek NJK dan ini menawarkan fitur-fitur yang mungkin cukup unik untuk sebuah mikrofon clip-on ya. Dan apa saja? Kita langsung simak reviewnya berikut ini. Ya, kita mulai dari bungkusnya terlebih dahulu ya. Ya, bungkusnya didominasi dengan warna grey dan juga ada aksen-aksen hijau pupus ya, hijau yang cukup seger ya. Dan di sini ada di bagian depannya itu ada gambarnya ya, dan gambarnya itu glossy kayak gini ya, dan ada tulisannya Leto MCW03, ada Anderson NJK Nemesis. Terus di sini ada beberapa fitur-fitur unggulannya ya, dan fitur unggulannya pertama adalah dia sudah low latency, jadi hanya 15 millisecond. Terus kemudian dia sudah smart noise cancellation, dia punya kemampuan real time monitoring ya, jadi dia nanti bisa dimonitor hasil suaranya ya, dan kemudian ada 360 omnidirectional, ya ini hal yang wajar. Terus rechargeable baterai, dan dia juga sudah mendukung 3 buah port ya, yaitu ada port mic port USB Type C ya, kemudian ada port lighting dan juga port 3,5 mm audio. Jadi dia sudah mendukung banyak device atau gadget ya, sehingga mudah dalam pengaplikasiannya. Oke. Itu ya, di bagian samping kanan ada gambarnya lagi. Samping kiri juga ada fitur-fitur yang tadi, dan di bagian belakang kita akan bisa menemukan spesifikasi dari produk ini. Dan jika teman-teman ingin melihat lebih jauh, silahkan bisa di pause dulu videonya. Ya, itu adalah dari bungkusnya, dan kita akan lanjutkan pembahasan dari paket penjualannya. Ya, baik teman-teman semuanya, kita akan buka untuk melihat isi paket penjualannya. Dan sebelumnya, di luar bungkus ya, ini kita dapat satu buah kartu garansi ya, dan garansinya 1 tahun. Oke, kita akan buka untuk paket penjualannya. Yang pertama kita dapat mikrofonnya atau transmitternya ya, TX. Terus kita dapat receivernya seperti ini ya. Nah, oke. Terus kita dapat sebuah kardus kecil, nanti kita akan buka. Kita akan buka lagi, ini kita dapat buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Oke, itu untuk di luarnya ini. Terus kita akan buka untuk kardus kecilnya ini ya. Oke, kita dapat pouch kecil ya, pakai dari Bluedroo ya. Terus kita dapat kabel charging USB A ke USB Type C. Terus kita dapat TRS to TRSS ya, jadi ini converter ya. Dan kita dapat satu buah headset mono untuk proses monitoring ya. Ya, jadi ini semua untuk paket penjualan dari produk ini. Ya, untuk paket penjualannya ternyata cukup lengkap ya, baik mulai dari mikrofonnya dan sudah diberikan splitter atau converter, dan juga sudah diberikan headset untuk melakukan monitoring audio yang dihasilkan, dan plus dapat pouch yang kecil. Cukup lengkap juga untuk produk ini. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang build quality dan juga fitur yang ada pada mikrofon ini. Oke teman-teman, kita akan mulai dari mikrofon atau TX-nya ya. Oke, untuk mikrofonnya sendiri ini menggunakan 2 bahan ya, plastiknya, yang satunya di finishing doff dan sebagian di finishing glossy ya, khususnya di bagian depan sini ya. Untuk build quality-nya ini bagus ya,
cukup solid ya, dan mantap. Oke, di bagian depan sini bagian glossy-nya ini ya, ini mudah kotor menurut saya ya. Ini glossy ya, karena saking glossy-nya jadi mudah kotor. Ada tulisan Nemesis dan TX. Di sini ada 3 LED indikator, yaitu state untuk apa namanya ini, hubungan ya, jadi pairingnya. Terus kemudian ada mute untuk indikator mute and unmute. Ada satu lagi adalah indikator power ya, ini untuk indikator fast charging dan juga ketika low baterai. Di sebelah kiri ada tombol mute unmute dan juga tombol power. Di sebelah kanan ada port Type-C ya untuk charging. Bagian atas ada mikrofonnya, yang sayang sekali tidak ada port mikrofon tambahan ya. Biasanya kan kalau di yang profesional itu ada. Terus di bagian bawah ada tombol reset kalau koneksinya itu mungkin error ya dan sebagainya. Dan di bagian bawah belakang ini ada clip on-nya atau penjepitnya seperti ini ya. Ini cukup enak, bagus. Oke, kita beralih ke receiver-nya ya. Di sini ada lingkaran yang glossy ya, untuk bahan sama persis dengan mikrofonnya. Terus ada tengahnya ada lubang untuk LED indikator ya, yang menandakan nanti mungkin sudah terhubung atau belum dengan mikrofonnya. Terus sebelah kiri ada jack USB Type-C ya, input untuk Type-C. Bagian atas ada jack 3,5 mm dan bagian kanan ada Lightning ya, sehingga produk ini bisa digunakan untuk banyak banyak alat atau tools ya, atau gadget ya. Tuh, di bagian belakang tidak ada apa-apa, dan di bagian bawah ada port USB Type-C untuk charging dan port 3,5 mm untuk proses monitoring audionya. Oke. Dan selanjutnya kita akan nyalakan ya. Ya, oke, ini sudah menyala teman-teman, bisa melihat ya. Kalau mic-nya belum terhubung, dia akan kedip-kedip seperti ini, kedip-kedip hijau. Kita akan hidupkan. Oke, sekarang ini sudah state ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini saya matikan, maka yang ini akan berkedip juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi pastikan kalau sudah tidak nyala semua berarti dia tidak berkedip. Nah, ini untuk mute unmute-nya. Ini mute seperti ini. Unmute berarti dia mati gitu ya. Oke, gitu. Dan kita akan coba seperti apa performa dari alat ini. Nah, cukup ya, memang ada banyak kekurangan dan kelebihan ya. Dan langsung saja kita akan uji coba. Dan berikut pengujian atau hasil pengujian dari mikrofon ini. Ya, teman-teman semuanya, kita akan uji coba saja untuk penangkapan suara dari mikrofon ini, dan kita akan coba juga untuk jaraknya sampai ujung sana ya, dan kira-kira nanti apakah penangkapannya masih bagus atau tidak, kita lihat saja. Yuk, kita akan menjauhi dulu. Oke, kira-kira seperti apa untuk hasil dari penangkapannya ya? Apakah masih jelas di sini ya? Ini adalah hasil penangkapannya, dan ini kira-kira jaraknya adalah mungkin sekitar 10 meter ya. Dan apakah masih bagus? Silahkan teman-teman bisa komentar. Oke, saya akan deketin lagi ya. Dan apakah ada suaranya ya? Apakah suaranya stabil dari sana sampai sini ya? Silahkan teman-teman bisa koreksi dan juga bandingkan dengan mikrofon yang saya pakai dalam membuat video yang sebelumnya ya. Ya, oke. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya hasil pengujian dari mikrofon ini? Apakah bagus atau tidak? Ya, silakan teman-teman bisa nilai tersendiri ya. Dan silakan bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Yang jelas silakan bisa dibandingkan antara suara yang tadi atau suara mikrofon ini dan juga suara mikrofon yang saya pakai ini ya. Oke, kesimpulannya kalau menurut saya ya silakan teman-teman bisa simpulkan sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, dia sudah menawarkan banyak fitur ya, yaitu misalkan dia sudah bisa lebih banyak multi device ya, bisa untuk iPhone, bisa untuk Android, dan juga untuk kamera digital ya. Jadi jauh lebih fleksibel. Terus kemudian dia punya daya tahan baterai yang sesuai spesifikasi memang sangat lama sekali ya, dan proses chargingnya juga cukup cepat. Dan
Itu kira-kira kelebihannya ya, dan kekurangannya pertama, di paket penjualannya dia tidak disediakan dead cat atau semacam kayak bulu-bulu untuk meredam suara angin. Terus kemudian di mikrofonnya sendiri dia tidak ada port mikrofon eksternal ya, sehingga kita tidak bisa mengupgrade mikrofon yang lebih bagus, atau kita bisa menambah fiturnya sehingga bisa lebih bermanfaat lagi. Terus sisanya kalau harga, kalau saya tidak bilang ini kekurangan, tapi menurut saya di range harga seperti itu pilihan mikrofon sejenis juga banyak ya. Jadi kira-kira itu saja, semoga bermanfaat, dan silahkan bisa tulis di kolom komentar apakah worth it atau tidak dari produk ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya belum berikut dengan tombol loncengnya. Main pula ke sosial media saya di bawah ini, dan tonton video saya yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.